Minhajul Qasidin, babun fi adabil muallim wal muta'allim. Bab adab santri dan guru. Ya, kita semua santri dan guru. Minimal guru untuk diri kita sendiri dan guru bagi keluarga besar kita. Yang pertama kita bahas adab sebagai seorang santri, seorang siswa, seorang penuntut ilmu. Dan ini tentu dalam makna yang luas. Santri itu bukan cuma waktu sekolah, ya. Kalau belajar, sering saya sampaikan di pondok, kalau belajar ada waktu, belajar ada batas, ya kan, ada masanya. Sekolah ada batasnya, tapi belajar tidak mengenal batas waktu. Jadi dua hal yang harus kita bedakan, sekolah dengan belajar itu berbeda. Kalau sekolah ada batas. Jadi ini nama masuk SMA tak terima wong. Habis umur. Bahkan kan walaupun masih muda, cuma kalau sudah menikah, itu kan dia dikeluarkan dari sekolah. Kalau nak milu paket. Jadi ada batas-batas, ada ketentuan-ketentuan. Ini walak sekolah kan, mantan walak sekolah, sekarang pengawas tahu aturannya. Tapi kalau belajar kati batas. Nak janggut hitam, janggut putih, ya kan? Ya, tak besar kecil, tua, muda, jantan, betina, silakan belajar. Dan belajar dalam Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, berarti dari budak, dari kecil, ya, sampai masuk liang lahat. Bahkan sebenarnya dalam Islam pendidikan bukan cuma dari buayan, jauh sebelum itu. Dari memilih pasangan, nah yang bujang-bujang. Jadi nyari bini itu bukan cuma nyari kanti tidur, pasar itu bukan gitu. Tapi nyari ibu dari anak-anak gitu kaki. Ya, artinya pendidikan itu sudah dimulai sejak nyari kanti, nyari laki, nyari bini. Karena kalau pengen dapat anak yang soleh dan soleha, itu bibitnya dulu. Ibarat nak bertanaman, ya kan? Ya, bertanam di tanah begir, waalaikumsalam, tanah begir, tanah keras, ya kan? Mana nak tumbuh? Ya, nak bertanaman, carilah tanah yang subur. Itu contoh perumpamaan. Nah, pengen punya anak yang soleh dan soleha, tentu carikan mak yang soleha, ya. Carikan calon bak yang soleh. Insyaallah nurun ma fil aba fil abna. Anak-anak kita tergantung kita orang tuanya. Jadi dalam Islam pendidikan itu dimulai dari bujang gadis. Siapa kaki bakal calon? Yang bujang-bujang, perhatikan ya. Yang jomblo, yang sudah nikah, ya sudah, tinggal kaki untuk anak cucong. Kaki lah nyari-nyari pula. Lagi ngintai kriteria ini kan cocok ya. Itu caknya nak bubur itu. Mantahan kerok tak apa-apa. Momen bakal kerok tak usah. Loro ini yang sikok tu. Ya, aku juga tak sanggup, tak berani. Jadi kita ni wajib kawan tu belum takwa sebenarnya. Takwa itu kan hanya takut kepada Allah. Kita ni masih takut dengan bini. Buktinya tak bini dua, itu takut dengan bini kan. Belum takwa kata kawan ni, masih takut dengan bini. Takwa tu takut wanita masih kan. Tidak, sayang dengan orang rumah maka tak galak dua kenyo. Itu sebenarnya itu guyon baik tadi. Terus kita nikah, terus boleh keturunan, proses muatnya itu dengan adab-adab. Baca doa, itu konteksnya pengen punya anak yang soleh dan soleha. Karena kalau langsung hajar doanya lupa, maka setan milu muat itu. Kalau bibit sang suami laki bini tadi dimilui setan, maka tercampur bibit setan di dalamnya. Itulah dalam tanda petik yang kita sebut anaknya jadi nakal, anaknya susah diatur. Itu gara-gara ada campuran bibit manusia dengan bibit setan. Itu kita sebut nakal istilahnya. Jadi jangan salahkan orang lain mana anak tubuh sarung ngaturnya. Kita itulah yang muatnya itulah. Nah, ya, berarti dari situ mulai pendidikan. Jadi dalam Islam pendidikan itu long life education, seumur hidup. Ya, sampai mati, sampai masuk liang lahat.